Saya tahu ini apa yang Roh Kudus inginkan buat sekalian kita, yaitu membawa saudara sampai kepada keintiman, intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa perkara rohani tidak pernah bisa diciptakan. Buah-buah rohani dalam kehidupan kita dan pelayanan kita tidak pernah bisa diproduksi dengan kekuatan manusia. Apalagi yang namanya manajemen, apalagi yang namanya otak kita. Karena Paulus sendiri berkata, put no confidence in the flesh. Janganlah menaruh kepercayaan kepada kedagingan kita. Segala perkara rohani tidak pernah bisa diciptakan, melainkan harus dilahirkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk mengulang dan mengulang akan pernyataan ini sampai ini masuk dalam rohmu. Saudara tidak pernah bisa memplanning seseorang untuk engkau bawa kepada Yesus kalau bukan rohnya bekerja menjamah akan orang itu. Sekali lagi saya mau katakan perkara rohani, buah rohani, segala yang ada dalam kita bersama dengan Yesus tidak pernah bisa diciptakan, tapi harus dilahirkan. Nah, untuk sampai bisa kita melahirkan perkara-perkara rohani seperti itu, Paulus berkata dalam surat Galatia, aku rela menderita sakit bersalin lagi, sampai wajah Kristus, sampai rupa Kristus nyata di dalam kamu. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu yang melahirkan anaknya. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang wanita yang melahirkan anaknya. Nah, hal yang sama terjadi ketika Yesaya mengatakan yang sama. Baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Kalau Anda baca lebih jauh dalam kitab Yesaya yang sama, bahkan Allah sendiri mengerang, menggeliat seperti seorang wanita yang melahirkan. Nah, sekarang saya akan kembali memberikan dasar apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Paulus berkata dia seperti seorang wanita yang sedang mengandung. Artinya ada proses di mana dia berkata, aku sedang mengandung hari ini. Nah, sebelum seorang wanita itu mengandung atau melahirkan, dia harus melewati proses di mana dikatakan dia harus mengandung terlebih dahulu. Kalau ada seorang ibu punya anak dan tidak pernah mengandung anak itu, kita berkata itu anak adopsi. Anak karena bukan kandungannya sendiri, tapi dia ambil anaknya orang lain, dia adopsi sebagai anaknya. Tapi Paulus berkata sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan, dia sakit bersalin, dia melahirkan sampai wajah Kristus, rupa Kristus katanya, menjadi nyata di dalam kamu. Nah, sebelum dia bisa melahirkan, artinya secara rohani, dia harus mengandung dahulu. Dan sebagaimana suami istri, sebelum si istri bisa mengandung, mereka harus ada yang namanya hubungan intim, saudara. Sampai apa yang Yohanes katakan, ada benih ilahi, bahasa aslinya sperma ilahi, masuk di dalam rohmu, maka engkau akan mengandung sperma rohani, sperma ilahi, sehingga engkau akhirnya bisa melahirkan buah-buah roh. Nah, saudara sekalian, Paulus berkata, kalau kita bersekutu dengan perempuan cabul, kita satu daging dengan dia. Tapi kalau kita bersekutu dengan Allah, kita satu roh dengan dia. Dalam surat Efesus dikatakan bahwa hubungan suami istri adalah seorang laki-laki akan meninggalkan ibu dan bapaknya, bersekutu dengan istrinya. Mereka bukan lagi dua, mereka satu daging. Dan dia berkata, rahasia ini besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Saya harap Anda masih ingat apa yang saya sampaikan ini. Nah, hubungan intim suami istri itu, ciri yang paling utama adalah in private, saudara. Hubungan pribadi, dua, hanya mereka berdua, tidak melibatkan yang lain, private. Kalau saudara mau menjalin intimacy with God,
hubungan yang intim dengan Allah mesti in private, saudara. Mesti merupakan engkau pribadi dengan Allahmu. Kebaktian seperti ini ada value yang tidak mungkin digantikan dengan hal-hal yang lain. Kebaktian mingguan seperti ini ada nilai yang tidak pernah bisa digantikan oleh yang lain. Tapi juga kebaktian seperti ini tidak pernah bisa menggantikan hubungan kita, saya pribadi dengan Allah saya. Nah, ini yang saya mau ajak Anda sekalian mengalami. Saya bersyukur saya melihat selama minggu ini ruang doa kami selalu penuh, saudara. Ada orang-orang yang datang khusus mengkhususkan diri berdoa. Saya senang, ini gejala sehat. Kalau ruang doa kosong, gejala gereja sakit, saudara. Tapi kalau ruang doa itu penuh, bahkan susah lalu harus antri, itu gereja yang sehat. Amin, saudara. Nah, artinya apa yang kita terima minggu lalu masuk di dalam roh saudara. Hubungan intim dengan Allah tidak pernah bisa dijalin lewat kebaktian seperti ini. Saudara dan saya harus secara pribadi, secara khusus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Untuk hanya dengan Dia engkau bersekutu dan tinggal dalam hadirat-Nya. Nah, malam hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana kita bisa masuk di dalam hadirat Allah. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Mereka berkata begini, Pak, saya sudah sediakan waktu saya untuk berdoa. Saya masuk kamar, saya kunci kamar saya sendirian dengan Tuhan. Ketika saya mulai berdoa, tiba-tiba pikiran saya melayang kemana-mana. Ini bukan bersekutu, Pak, namanya, tapi jam ngalamun. Satu kali saya berpikir tentang kuliah saya yang berantakan. Baru berpikir begitu, langsung berubah. Siang ini ibu saya masak apa ya? Langsung dari kuliah berubah jadi makanan. Dari makanan berubah lagi, oh utangnya saya belum bayar. Terus berubah lagi, tadi malam saya kurang tidur. Berubah lagi, nanti kebaktian jam berapa? Pikiran ini bergerak begitu cepat. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak sanggup mengatasi akan pikirannya yang bergerak begitu dinamis. Lalu orang bertanya, kapan saatnya saya bisa sendiri dengan Allah, bersekutu dengan Dia dalam hubungan pribadi? Caranya bagaimana? Saudara dengar, apa yang saya mau bagikan pada malam hari ini adalah sesuatu yang sangat praktis. Saya sudah mempraktekannya, hasilnya luar biasa. Saya mau bagi buat saudara. Saya baca sebuah buku, judulnya Masuk Dalam Pengalaman Lebih Dalam Lagi, bahkan masuk dalam kedalaman yang luar biasa bersama dengan Kristus. Buku ini usianya sudah lebih dari 300 tahun. Dikarang seorang hamba Tuhan bernama Madam Guyong. Ketika saya baca, dia memberikan cara untuk masuk dalam hadirat Allah. Sehingga menundukkan pikiran kita, dimasukkan dalam hadirat-Nya. Lalu kemudian pada Desember yang lalu, kami ke Orlando, Pendeta Ben Hinn sharing, dan dia menyampaikan hal yang sama. Tapi buat saya pribadi, pertanyaannya begini, dasar Alkitabnya di mana? Biblical basic-nya di mana? Setiap kali saya mengalami pengalaman baru, atau mendengar orang punya pengalaman dengan Tuhan, pertanyaan yang langsung muncul dalam hati saya adalah biblical basic-nya di mana? Karena saya kepingin kita semua bergerak bukan berdasarkan pengalaman, tapi apa yang Alkitab katakan. Nah, saya akan memulai dengan dasar ini. Kalau engkau bisa tangkap dengan rohmu, bukan dengan pikiran. Tangkap dengan rohmu, saudara akan diubah oleh Allah. Hidup kita akan mengalami perubahan yang total. Karena sejak hari ini, engkau akan tahu bagaimana engkau masuk dan tinggal dalam hadirat-Nya. Mari buka bersama dengan saya. Mazmur pasal yang pertama. Haleluya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Cara ini akan menundukkan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Dan cara doa kita tidak akan lagi doa karena kedagingan, tapi sungguh-sungguh karena seperti yang Dia mau.
Mazmur pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Saya bacakan, dengar baik-baik, ini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ayat yang kita paling senang, terutama kalimat terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saya mau itu. Bagaimana Anda mau? Boleh, saudara. Itu jatah buat kita. Siapa yang tidak mau? Angkat tangan. Saya doakan gagal terus sampai mati, saudara. Gak ada orang mau. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang berkata, that's it, ini ayat saya. Ketika saya mulai bertobat terima Tuhan, saya baca, yang saya garisi cuma satu, saudara. Kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang Alkitabnya ada coretannya pada kalimat tadi? Angkat tangan, saudara. Jujur. Angkat tangan. Yang coretannya ada pada kalimat tadi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Sama dengan saya, saudara. Semua kita berhak untuk menerima itu. Ini coretan sudah 14 tahun. Ada apa saja yang diperbuatnya. Saya mau beritahu ini rahasianya. Dengar baik-baik. Dikatakan yang pertama, itu orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Memisahkan dirinya dengan dunia. Oke? Saya yakin semua kita berbuat begitu. Saudara, kalau engkau berhubungan dengan dunia, bukan artinya tidak boleh kumpul dengan yang lain, boleh. Tapi kalau sampai terlibat sosialisasi dengan dunia, begitu dekat, engkau akan hanyut. Tapi kalau engkau berhubungan, sekedar berhubungan, lalu kemudian datang dengan maksud Injil, itu luar biasa. Tapi kalau engkau menghisapkan dirimu pada orang dunia, engkau akan hilang. Nah, Alkitab berkata, untuk membuat hidupmu berhasil, dia berkata, pisahkan dirimu dengan dunia. Yang kedua, kesukaannya Taurat Tuhan. Amin. Saya percaya semua kita kesukaannya Taurat Tuhan. Coba lihat Alkitab masing-masing. Sebagian ada yang bersih, bersih putih pinggirnya. Dua kemungkinan. Yang pertama, tidak pernah dibaca. Yang kedua, Anda seorang yang sangat memperhatikan hal kebersihan. Mau baca Alkitab, sterilkan dulu tangan saudara. Bukanya perlahan-lahan gitu. Biasanya kemungkinan paling besar adalah yang pertama. Gak pernah dibaca, saudara. Kalau tambah kotor, sebetulnya tambah rohani menurut saya. Kecuali Anda kemproh sedikit, jelas kotor kalau sehari dua hari. Nah, sekarang yang pertama dikatakan, pisahkan dengan dunia. Kesukaannya Taurat, siang dan malam. Yang ketiga, ini penting, dengar baik-baik. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemarin saya tanya beberapa teman, merenungkan Taurat firman siang dan malam itu seperti apa? Siapa yang pernah merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau ada saya mau tanya, merenungkan itu bagaimana? Kalau nggak ngerti, bagaimana bisa ayat 3 ini jadi bagian kita, saudara? Dengar, saya baru ngerti ayat ini, karena saya pikir sebelumnya begini. Oh, merenungkan itu saya baca, saya doa dulu, ya Tuhan tolong, padahal sebagian besar enggak gitu kan, baca gitu aja. Karena orang baca, direnung-renungkan, Yesus mengubah roti, 5 roti, 2 ikan, jadi memberi makan 5.000 orang. Direnungkan gitu, roti bolu atau roti apa ini? Gitu ya saudara. Ikan, ini bandeng atau apa ini? Dibakar ya, kayak ikan itu, pondok idaman itu. Ini roti Denis atau roti buatan tetangga sebelah ini. Rotinya kayak apa? Oh, memberi makan. Terus itu kalau sisa 12 bakul tuh diapain ya? Dijual itu nanti kasnya masuk Yesus gitu. Nah, ini merenungkan, gitu kan saudara? Oh, direnung-renungkan gitu. Atau bagaimana? Hah? Atau ya Yesus,
roti gitu. Atau apa, saudara? Saya nggak tahu. Saudara bagaimana merenungkan? Atau nggak tahu merenungkan gimana? Biasanya kita lewati aja ya, renungkan lah gitu. Oke, dengar saudara. Ini saya di kamar mandi, saudara. Roh Kudus itu kalau bicara seringkali di tempat yang tidak pernah diduga sama sekali. Di kamar mandi, tiba-tiba dia ingatkan ayat itu. Saya selesai, tidak ngurus yang lain, saya cari Alkitab saya. Saya buka semua Alkitab saya. Lalu saya baca. Apa yang dimaksudkan pemazmur dengan kata meditate, merenungkan. Dengar baik-baik. Saya punya Alkitab bagus sekali. Yang di sini nggak ada orang yang punya, karena belum pesan, saudara. Spirit-filled Life Bible. Nah, saya baca. Ketika saya baca di ayat ini, dengar baik-baik. Ini lain, saudara. Kalau Anda ketemu dengan kata meditate, merenungkan pada bagian Mazmur yang lain, maka kata Ibraninya dipakai kata siyah, siyah. Tapi khusus pada Mazmur pasal pertama, ayat yang kedua tadi, dikatakan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, pemazmur itu menggunakan kata Ibrani Hagah. Tulisannya Hagah, H-A-G-A-H, Hagah, bacanya Hagah. Nah, kata Hagah itu seperti apa? Dengar baik-baik. Begini, saudara. Saudara membaca Alkitab, kalau orang Yahudi ya Taurat, lalu engkau memakai apa yang engkau baca tadi, firman yang engkau baca, sebagai doa. Engkau mengulangi dengan perkataanmu sebagai doa. Ngerti? Engkau ucapkan dengan suara yang terdengar, walaupun itu berupa bisikan, tidak keras tapi berbisik. Engkau mengulangi apa yang engkau baca, dan engkau naikkan sebagai doa. Nah, karena Mazmur pasal pertama ini mengajarkan begitu, lambat laun di antara orang Yahudi punya kebiasaan doa yang mereka sebut dengan kata davening. Davening itu begini, doa mengulang lagi ayat firman Tuhan yang dia sudah baca, dia rubah sebagai doa, bukan sebagai ayat firman Tuhan buat dia, tapi dia kembalikan kepada Allah sebagai doa dia, sambil dia mengucapkan, lalu orang Yahudi punya kebiasaan goyang begini. Nah, saya tidak mengajar mari goyang begini, tidak, saudara. Saya beri keterangan ini kebiasaan yang muncul dari Mazmur pasal pertama ini. Jadi artinya mereka mengulang lagi ayat yang mereka baca sebagai doa. Dan pada waktu itu kata Hagah artinya sampai apa? Getting lost in communion with God. Sampai engkau terhilang, tenggelam penuh dalam communion, dalam hubungan intim, dalam persekutuan dengan Allahmu. Itu artinya masuk di dalam hadiratnya, saudara. Ini bukan merenungkan seperti tadi, saudara. Roti, Yesus, roti-roti, bukan, saudara. Tapi ketika engkau baca, lalu bagaimana prakteknya? Kita sebagai gereja perjanjian baru, karena Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita dan tinggal di dalam kita, gerak kita bukan logos tapi rema. Ketika engkau membaca firman, tidak seluruhnya jadi bahan doa. Ada bagian-bagian dari logos ini yang tiba-tiba dihidupkan Roh, kena di hatimu, itu yang engkau pakai sebagai bahan doa. Nah, sekarang saya mau saksi apa yang pernah saya alami. Ini yang paling mengesankan di antara beberapa pengalaman yang lain. Satu kali, saya mengalami tekanan yang begitu berat. Jangan Anda pikir pendeta tidak pernah tertekan hatinya. Oh, sering, saudara. Cuman bagaimana kita bisa segera melepaskan diri dari tekanan itu. Banyak masalah, banyak sekali. Dan sebagian besar bukan masalah saya. Itu muncul gitu. Kalau ada orang telepon, cari dua kemungkinan. Minta suruh nyampaikan firman, atau lapor ada persoalan. Belum pernah ada telepon berkata, saya ada berkat besar buat kamu. Jarang, mungkin sekali atau dua kali, saudara. Sebagian besar telepon itu minta khotbah atau ini ada berita, problem. Itu biasanya begitu. Lalu kemudian satu kali itu nekan saya.
dan cukup berat, saudara, karena bertubi-tubi. Sampai akhirnya saya kehilangan hadirat Allah dalam hidup saya. Hilang. Mau doa, bingung, mau apa, bingung, nggak ngerti mesti berbuat apa. Lalu ketika itu saya baca Alkitab, saya sampai pada Mazmur pasal 73. Coba buka Alkitab, saudara. Saya beri contoh apa yang saya praktekkan supaya Anda mengerti dengan jelas. Mazmur 73, mulai ayat yang ke-21 sampai 24. Saya baca dari awal, tapi begitu sampai 21, 22, 23, 24. Ini bicara keras dalam hidup saya. Sepertinya Roh Allah berkata, ini buat kamu. Lalu saya pakai ini sebagai bahan doa saya kepada Allah. Saya nggak berkata, Tuhan angkat semua bebanku, Tuhan tolong jemaat orang-orang ini punya persoalan, tolong. Tidak, saya nggak berteriak-teriak menurut apa yang saya butuhkan. Tapi ayat ini saya pakai sebagai doa saya naikkan kembali di hadapan Tuhan. Nah, ketika saya baca, ayat 20 berkata begini. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saya berkata, ya ini, hatiku pahit ini. Banyak tekanan, banyak tindasan, pahit hati saya. Lalu kemudian ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini yang saya buat, saudara. Ketika saya baca ayat ini, saya tahu ini buat saya. Saya naikkan, kembalikan sebagai doa. Saya berkata begini, Tuhan, hari ini aku mau berdoa bingung. Baca Alkitab juga rasanya buntu semua. Mau pelayanan rasanya begitu berat. Lalu saya berkata, Tuhan, aku seperti orang goblok, aku seperti orang dungu. Aku seperti hewan di kakimu. Saya berkata, Tuhan, aku hari ini seperti orang goblok, tapi aku mau seperti hewan. Saya berkata, aku mau seperti anjing di kaki Tuanku. Cuman bisa goyang-goyangkan ekornya sambil melet-melet, tapi nggak tahu mesti berbuat apa. Saya bayangkan diri saya seperti itu, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku goblok, aku dungu, aku bloon, dedel Tuhan. Nggak ngerti mesti apa, sembahyang apa, minta apa. Saking banyaknya di sini, saya nggak bisa keluar, malah nyumpel di sini. Saya seperti orang bloon, tapi saya mau seperti anjing piaraan yang setia. Walaupun goblok, tapi saya setia, dan aku mau tetap di dekatmu. Saya ulang, saya ulang, saya ulang, saya ulang, saya ulang, saya ulang. Hari itu nggak ada apa-apa. Tapi ketika saya menaikkan itu, saya tahu dia berkenan. Saya kembalikan perkataannya. Sorenya saya doa, saya ngulang lagi, Tuhan, aku bodoh, nggak ngerti mesti apa, berbuat apa. Tumpul di sini, nggak ngerti, mau baca Alkitab rasanya berat, mau doa berat, mau nyanyi apalagi, mau main gitar nggak bisa main gitar, mau main drum nggak ada drumnya, panci juga susah kalau dipukul. Anda pernah ngalami berat, karena kalau sudah begitu sudah nggak ngerti apa-apa, pernah ngalami nggak, sudah? Mau baca Alkitab, mau apa, rasanya wegah semua itu. Lalu saya berkata, Tuhan, aku seperti orang dungu, aku seperti orang bodoh, tapi aku tetap di dekatmu, Tuhan. Seperti binatang piaraanmu nggak apa-apa, aku tetap di dekatmu. Kira-kira sampai hari berikutnya pagi, saudara, ketika saya naikkan lagi doa itu, Roh Kudus berkata, saya berkata, Tuhan, aku ini bodoh, seperti anjing aja, aku mau di dekatmu, aku tetap di dekatmu. Dan Tuhan berkata kepada saya, tidak, kamu tidak bodoh, kamu pilih yang baik. Kamu bukan seperti anjing, kamu seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Menegakkan saya kembali, dan saya rasa hadiratnya. Saya ngerti dia ada, saudara. Roh Kudus berkata, terus. Ayat berikutnya, engkau memegang tangan kananmu. Engkau memegang tangan kananku. Saya naikkan lagi doa ini. Kekuatan baru dia beri. Dan saya merasakan dia hadir. Ayat berikutnya berkata, nasihatmu engkau menuntun aku. Ini paling lama saya naikkan.
berhari-hari, hanya itu aja yang saya naikkan. Satu kalimat itu saya naikkan. Saya nggak minta apa-apa. Thy counsel guide me. Nasihatmu tuntun aku. Thy counsel guide me. Nasihatmu tuntun aku. Saya terus berdoa seperti itu. Sampai akhirnya dia beritahu apa yang harus saya kerjakan. Itu memulihkan keadaan saya. Saya ucapkan. Kembalikan ke dia. Dan hadiratnya saya rasakan. Musa, ketika dia di gunung, orang Israel buat anak lembu emas. Allah begitu murka, dia berkata, Musa, lupakan Abraham, lupakan Ishak, lupakan Yakub. Aku mau binasakan mereka semua, aku buat generasi baru dari keturunanmu. Saudara tahu bagaimana cara Musa melunakkan hati Tuhan? Dia berkata, Tuhan, bukankah engkau telah berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Diingatkan janji Allah, ucapannya dia sendiri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu kita bertanya, kapan Pak kita berdoa untuk kebutuhan sendiri? Tidak perlu, saudara. Begitu engkau ngerti ini yang Roh Kudus mau engkau naikkan sebagai doa, nanti tergenapi, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Akibatnya pikiran tidak melayang kemana-mana, karena engkau harus mengucapkan ini. Dan doamu doa yang berkenan di hadapan Bapa di surga, karena itu perkataannya, Roh Kudus yang menginstruksikan dalam kehidupan kita. Hakah? Renungkan siang dan malam. Lalu ayat 3 akan terjadi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu cara yang paling simpel untuk engkau bisa masuk dalam hadiratnya. Kalau engkau makin tambah kenal dengan dia, engkau tambah sensitif dengan dia. Begitu engkau masuk kamarmu, langsung engkau berkata, Holy Spirit, dia ada, saudara. Dan engkau tahu persis, dia hadir, masuk dalam hadiratnya. Amin, saudara. Kalau sudah masuk dalam hadiratnya, apa yang harus kita kerjakan? Sekarang buka. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pasal yang ke-8. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8. Ayat yang ketiga. Ini yang tidak banyak orang Kristen tahu. Tapi saya mau bagikan buat saudara. Pengkhotbah 8. Baca ayat 2 dan terutama ayat 3. Pada kalimat pertama saja. Pengkhotbah pasal yang ke-8. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Pengkhotbah 8. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Lalu perhatikan pada kalimat berikut ini. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Amin. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Do not be in a hurry to go out from his presence. Jangan tergesa-gesa keluar dari hadiratnya. Siapa raja kita, saudara? Yesus. Kalau engkau masuk dalam hadiratnya, engkau ketemu dia dalam doamu pribadi dengan dia, jangan tergesa-gesa keluar dari hadiratnya. Nah, orang Kristen paling tidak tahan duduk diam nunggu Tuhan, saudara. Hari ini semua serba instan. Kita pengen buat semua instan, saudara. Ada orang Kristen kurang ajar. Dia belanja sebulan sekali. Dia borong semua bahan makanan. Dia masukkan di almari es di kulkas. Dia simpan, masukkan. Begitu masuk di almari es, dia tumpangi tangan kulkasnya. Ya Tuhan, kuduskanlah makanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebulan makan tidak pernah berdoa. Orang tanya, kamu Kristen kok makan tidak pernah berdoa? Oh, ketika masih jadi bahan mentah, saya sudah berkata, kuduskanlah makanan ini. Amin. Selesai, ngirit sembayang katanya. Sebulan sekali cukup. Ini kurang ajar, sudah ngerti, saudara? Kalau kita berdoa, oh Tuhan, aku datang kepadamu. Saya bilang, ya sudah tahu. Apa yang kau minta? Tuhan, aku serahkan seluruh persoalanku dalam tanganmu. Amin, engkau maha tahu. Gua pergi, bye, katanya saudara. Ini kurang ajar, saudara. Do not be in a hurry to go out from his presence. Jangan cepat-cepat keluar meninggalkan hadiratnya.
kalau engkau menghadap Raja. Anak-anak Tuhan mesti belajar tinggal dalam hadirat-Nya. Kita hadir bukan cuma permintaan, tapi belajar masuk, tinggal, menikmati hadirat-Nya. Nanti engkau mengerti betapa hebat Allah kerja dalam kehidupan saudara. Saudara, ada contoh bagus yang Tuhan tunjukkan. Coba buka Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Ini cerita yang sangat terkenal, Marta dan Maria. Tapi saya mau tunjukkan ada satu hal yang mungkin belum ada seorang pun yang mengerti akan hal ini. Lukas pasal 10 ayat 38 mulai. Judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sekarang saya mau tanya, dengar baik-baik. Siapa yang duduk di kaki Yesus? Marta atau Maria? Hah? Marta atau Maria? Maria. Siapa yang sibuk melayani? Marta atau Maria? Siapa yang tidak duduk di kaki Tuhan? Hah? Marta. Ada betulnya, saudara, tapi tidak seluruhnya. Kalau Anda punya New King James, baca ini. Ya, kitab ini harus punyalah mestinya. Saya mau tunjukkan satu kalimat yang terpotong dalam bahasa Indonesia. Dengar baik-baik. Pada ayat yang ke-39 dikatakan begini, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Titik, saudara. New King James memberi tambahan sebetulnya. Kalimatnya berbunyi begini. And she had a sister called Mary. Ia punya saudara yang bernama Maria. Terus ada sambungannya. Who also sat at Jesus' feet and heard his word. Marta punya saudara yang bernama Maria yang juga duduk di kaki Yesus dan mendengar akan perkataannya. Marta punya saudara namanya Maria yang juga duduk di kaki Yesus. Berarti Marta duduk nggak? Duduk nggak? Duduk, saudara. Tapi bedanya apa? Dua-dua duduk, Marta duduk, Alkitab berkata, Maria juga duduk. Tapi Marta, nuwun sewu nggih, saudara, itu istilah kita, bokongnya lancip, saudara. Ketemu dengan Tuhan, bokongnya lancip. Duduk lama, nggak bisa, saudara. Bingung, sakit semua. Begitu dengar, waduh, sate gosong, langsung berdiri. Excuse me, katanya, wah, masuk ke dalam. Wah, dia ribut. Maria, dia tunggu Tuhannya. Ngerti, saudara? Jangan terlalu mendiskreditkan Marta, saudara. Sedikit-sedikit toh duduk di kaki Yesus. Tapi nggak betah, saudara. Bokongnya lancip, kata orang Semarang. Ngerti, saudara? Nggak betah, panas kalau duduk terlalu lama. Ribut yang dia kerjakan. Nah, itu yang sebetulnya Tuhan tegur dalam hidupnya. Bukannya nggak sembahyang. Bukannya nggak cari Tuhan. Cari Tuhan. Tapi ingat kata pengkhotbah. Do not be in a hurry to go out from His presence. Jangan tergesa-gesa keluar dari hadiratnya. Biasakan bersekutu dengan Dia. Itu yang namanya intimacy with God. Saudara,
Hari Jumat lalu kami punya pengalaman menarik dengan teman-teman SCTS. Chapel pagi di sini kami sembahyang nyembah Tuhan dan Allah kerja. Dia beriakan groaning, travailing kuat di tengah kami. Kira-kira setengah jam lebih doa sampai luar biasa. Setelah selesai semua, tiba-tiba kami semua terdiam. Saya melihat jam sudah hampir waktu mereka kuliah. Jadi saya pikir saya akan segera tutup dalam doa, kemudian selesai. Nah, waktu saya akan berdoa nutup, sudah ngomong ini saudara. Roh Kudus yang berkata jelas sekali. Fimus dengar, pakai bahasa Inggris lagi Roh Kudus ngomong sama dia. Katanya apa? Don't stop katanya. Jangan berhenti, sampai sambungannya apa? Dia mau ngomong seperti itu, takut keliru saudara. Tapi rupanya saya juga dengar yang sama, saya nggak berhenti. Hadiratnya dekat. Dalam dekapan hadiratnya, saya sering rasakan kuat. Ada keintiman dengan dia. Dengar saudara. Tolong jaga ini anak-anakku. Aku pergi sebentar. Tolong jaga anak-anakku. Dijaga. Saudara kan baik hati. Oh temanku ini anak 9, kasihan. Aku mau jaga. Sukarela gak dibayar. Terus orangnya berkata, ini kamu saya beri kelengkapan ini untuk kebutuhan anak-anakku. Orangnya pergi, Anda jaga anaknya. Begitu engkau masuk di rumah itu, tidak satu pun menyapa saudara anak-anaknya. Diajak ngomong, tinggal pergi saudara. Diajak ngomong meludah. Diajak ngomong lari. Dipegang nangis teriak-teriak. Wes tinggal lu ngo anake sapa kon ngurusi kayak ngene kan gitu saudara. Kira-kira begitu kan? Tersinggung enggak? Tapi paling tidak kan cobalah hargai aku gitu. Bagaimana perasaanmu kalau saudara dibegitukan oleh anak-anak yang seharusnya engkau jaga? Itu perasaan yang ada pada Roh Kudus. Hari ini kalau orang dengar kata Roh Kudus, mesti berkata, oh Roh Kudus, oh itu ya, bahasa lidah. Lama-lama itu ya, bahasa lidah. Oh Roh Kudus, oh ya, nangis-nangis atau teriak-teriak, wah Roh Kudus itu. Oh Roh Kudus, itu ya, yang getar-getar. Gablek gitu. Itu Roh Kudus ya. Oh itu kan Roh Kudus. Oh Roh Kudus ya itu yang apa? Ekstrim. Sesat. Fanatik. Mesti kaitannya begitu. Padahal itu pribadi yang lembutnya luar biasa. Orang tidak menentang. Sebagian besar orang Kristen, Roh Kudus bahasa lidah titik. Oh dia kuasa titik. Gak pernah ngerti. Dia punya perasaan, saudara. Baru ngerti rasanya. Bisa luar biasa. Aku mau bersekutu dengan engkau. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya mau tinggal bersama dengan engkau. Beda. Kami alami. Dalam 1 minggu terakhir ini, Allah beri kami masuk lebih dalam lagi. Luar biasa. Bukan yang beda. Gereja ini akan beda. Kalau ada satu yang berkata, Tuhan, aku mau tetap di dekat. Aku mau tinggal dalam dekapan hadirat-Mu. Seringkali waktu doa saya tidak akan. Ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ini yang tidak banyak orang Kristen mau buat saudara. Saya baca buat saudara. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still and know that I am God. Berhenti bergulat, cease striving. Be still. Diam, tenang. Dan kamu akan tahu, aku Tuhan. Selama doa kita, doa orang bergulat terus.
Engkau tidak pernah akan kenal dia, saudara. Ketika Yesus berjalan di atas air, dan murid-muridnya menyangka dia hantu, mereka teriak-teriak. Yesus berkata, diamlah, aku ini, jangan takut. Dia nggak berkata, ini aku, kamu diam. Tidak. Dia berkata, diam, aku ini, jangan takut. Petrus berkata, kita mesti menguasai diri kita, supaya kita dapat berdoa. Jadi tenang, kuasai diri, lalu kita bisa berdoa. Cease striving. Hentikan pergulatan-pergumulan hidupmu sendiri. Belajar tinggal dalam hadiratnya. Diam. Jangan tergesa-gesa keluar dari hadiratnya. Dia begitu real, saudara. Nyata sekali. Dekat dengan kita. Tapi kita tolak dia. Kita bergulat dengan kemampuan kita sendiri. Tadi sore jam 4:30 kami mengalami hal yang luar biasa. Sejak Kamis yang lalu, Tuhan mencurahkan roh groaning and travailing, mengerang dan seperti orang sakit bersalin. Luar biasa. Dan rupanya Kamis itu roh mengerang yang dilahirkan. Malamnya diimpartasi, Jumat pagi, Jumat sore hal yang sama terjadi. Lalu kemudian kemarin kami ngalami lagi. Tuhan bawa kami lebih jauh lagi. Tadi sore kami doa sama-sama, 3:30, 4:04 kami mulai. Selama 3/4 jam tidak terjadi apa-apa. Kami tunggu dan tidak terjadi apa-apa. Diperiksa diri, nggak ngerti. Seperti ada sesuatu yang dia mau beri, tapi kita nggak sanggup terima, saudara. Dengan beberapa pengalaman sebelumnya dicoba, tidak jalan. Lalu kami break sebentar, kira-kira 4:30. Saling tanya, ini kenapa? Dan beberapa berkata, nggak ngerti kenapa. Lalu istri saya cerita, dari sejak pagi ada beban yang mau Tuhan beri tapi belum bisa masuk. Lalu kemudian Roh Kudus berkata kepada saya, pemberianku itu anugerah, tidak bisa dimetodekan dan tidak bisa diupayakan, menyerah. Terus kami berdoa, Tuhan nggak tahan, saudara, luar biasa. Selama 10 menit terjadi. 4 jam kami coba bergumul, tidak ada hasil. Satu kalimat diucapkan, keluar dari hati. Ini anugerah, bukan kemampuan. Kami nyerah, Tuhan. Jangan ngerti, beban itu lepas. Holy laughter, ketawa-ketawa sama saudara. Yesaya pasal yang ke-30. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30. Saudara Trofimus men-sharingkan ayat ini pada hari Jumat yang lalu. Saya membaca dan saya diberkati. Saya yakin ini merupakan apa yang Tuhan juga mau berikan buat kita. Yesaya 30, 15 sampai 18. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, rest, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, in quietness and trust, terletak kekuatanmu, is your strength. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung.
dan seperti panji-panji di atas bukit. 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Tuhan berkata, bertobat dan tinggal tenang. Keselamatan datang. Dalam ketenangan dan percaya, in quietness and trust, itu adalah kekuatanmu, is your strength. Gampang, teman-teman? Tenang, percaya, kau kuat. Bertobat, diam, engkau selamat. Tapi Alkitab berkata, tapi engkau enggan. Oh, enggak bisa. Pekerjaan Tuhan kok tenang-tenang. Sembayang-sembayang tok. Diam berdiam diri, tidak pernah bisa. Mesti diatur caranya begini. Naik kuda, saudara. Alkitab berkata, engkau akan lenyap. Baik, ganti kuda tangkas. Pengejarmu lebih cepat, kata Tuhan. Mau apa? Hukum Tuhan begitu. Semua karena anugerahnya. Doa ketika engkau masuk dalam hadiratnya membuat engkau punya gaya hidup seperti yang Tuhan mau. Gaya hidup orang yang nyerah di hadapannya. Bukan karena pergumulan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena otot kita. Bukan karena kepandaian kita. Begitu engkau masuk dalam hadiratnya, engkau tahu mau tidak ada artinya apa-apa. Nyerah kepadanya. In quietness and trust is your strength. Dalam ketenangan dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, yang tidak ambil bagian dalam hal ini, dia pribadi yang seringkali kesepian. Membuka hidup dan waktunya untuk bersekutu dengan Dia, yang tidak peduli dengan Dia. Something but someone, saudara. Dia punya perasaan, dia punya kehendak, dan dia mau bagikan itu buat kita. Amin, saudara.